Ketika gue masih kecil, sekitaran umur 10 sampai 12 tahun, gue punya video games addiction yang sangat besar di dalam kehidupan gue. Dan video games addictionnya ini cuman gak sekedar kecanduan. Gue marah-marah dan banting-banting laptop gara-gara gue kalah di dalam game kompetitif. Ketika gue gak punya waktu buat main video games, gue ngerasa hidup itu hampa. Seberapa rusaknya akal pemikiran gue. Dan gak hanya itu, gue menjadi seseorang yang sangat antisosial. Gue gak bisa open conversation sama orang, gue gak bisa ngobrol sama cewek. Saking awkwardnya gue bahkan ngechat cewek itu sampai keringatan gitu loh. Padahal ya cuman nanya masalah hal simple gitu. Lo harus ingat ini baik-baik, video games akan ngerusak lo kalau lo gak ngelakuin aktivitas apapun selain main video game. Ini adalah permasalahan yang harus kalian overcome kalau kalian punya video games addiction. Dan video games addictionnya ini nggak hanya bikin kalian kecanduan, tapi bikin kalian juga jadi antisosial, bikin kalian jadi nggak pernah ngerawat diri kalian sendiri gitu. Kalau lu pecandu video games, ada kemungkinan besar lu bakal denial apa yang gue omongkan, karena gue pernah di posisi lu. Gue ngeliat orang kalau main video games itu akan ngerusak hidup lu dan segala macamnya. Gue nggak ngedengerin mereka. Tapi setelah bertahun berjalan, gue sadar bahwa gue dibunuh secara perlahan oleh racun video games ini. Jadi mungkin lo nggak bakal sadar sekarang main video games itu, oh video games kan cuma bikin lo senang-senangan dan segala macamnya. Oke, gue ngerti, tapi setelah berjalannya waktu, lo bakal sadar bahwa video games itu hanya berkontribusi sekitar 0,001% ke dalam kehidupan lo. Rank yang gue kejar-kejar, skin yang gue beli, seberapa banyak orang yang gue bunuh di video games, seberapa tinggi pencapaian gue di video games, itu semua bullshit. Semua orang gak peduli akan hal itu. Orang-orang gak bakal nanyain lu itu apa di video games, tapi orang melihat status di dunia nyata lu ngapain aja di dunia nyata. Apakah lu ngurus badan diri lu sendiri? Apakah lu orang yang itu punya sesuatu pencapaian, atau orang yang itu bener-bener punya sosial, mendominasi sosial circle gitu? Pasti jawabannya enggak. Dan ketika lu punya sudut pandang itu, orang bakal ngelihat lu sebagai salah satu seseorang yang pecundang, atau seseorang yang itu nggak punya value sama sekali karena kerjaan lu cuma main video games. Jadi permasalahan di sini adalah kalau lu cukup dewasa, saat lu di bawah umur 18 tahun, lu masih sadar bahwa responsibility lu tuh masih begitu kecil ya gitu. Jadi lu masih punya banyak pelarian untuk ngelakuin suatu hal yang itu nggak penting tapi fun gitu. Tapi saat lu bertambah umur secara perlahan, lu bakal sadar bahwa hidup itu penuh dengan responsibilities. Saat lu nggak mau melakukan responsibilities yang udah dihadapi di depan mata lu, maka lu akan masuk ke lubang depresi, lu akan masuk ke mental health yang sangat buruk di dalam kehidupan lu. Lu gak mau melaksanakan responsibilities ini. Lu gak mau melakukan responsibilities kecil yang harus lu lakukan dalam kehidupan lu. Melakukan aktivitas fisik. Mungkin lu gak mau melakukan hal ini gitu loh, karena lu kecanduan di dunia virtual lu gitu. Permasalahannya adalah kalau lu melakukan hal ini secara terus-menerus, lu gak pernah merawat fisik lu, maka ketika lu terjun di dunia nyata, lu bakal dilihat orang-orang tuh sebagai salah satu social outcast, dimana lu dijauhin, lu gak dipeduliin sama orang lain karena pencapaian lu itu cuma sebatas di dunia virtual gitu, which is orang gak bakal peduli. Kalau lu sekarang gak melakukan suatu aksi yang ini di luar dunia virtual lu, main video games, beberapa tahun ke depan di video ini lu bakal bilang kalau video ini ya fakta. Lu bakal sadar setinggi apapun rank lu di video games, semahal apapun skills lu di video games, itu gak akan bikin lu menjadi seseorang yang sangat atraktif di mata cewek dan juga atraktif di mata lingkungan sosial lu gitu. Konteks dari atraktif ini sendiri adalah ketika lu punya suatu value atau lu punya karisma di dalam diri lu sendiri gitu loh. Bakal lu cuma debu coy, lu gak dipeduliin sama orang lain gitu. Dan ini adalah hal yang gue alami di umur 15 tahun. Semua orang gak peduli gue ngerasa invisible, gue di treat kayak hantu. Ya gue bukan siapa-siapa. Tapi sekarang ketika gue udah working out sama diri gue sendiri, gue udah mulai konsisten pergi nge-gym, gue mulai merhatiin pola diet gue bener-bener 100% secara holistik, secara dari mata sampai bawah. Gue lihat penampilan fisik gue, apa yang harus gue tingkatkan. Gue sadar cara treat orang itu jauh lebih beda dibandingin sebelumnya. Karena ketika lu sekedar main di dunia virtual, orang bisa ngebaca lu, orang bisa ngelihat lu kalau lu tuh adalah orang yang sangat knowledge. Tapi ketika lu udah mulai ngerawat diri lu mulai bersosialisasi lebih sering, orang bakal ngeliat lu tuh jauh lebih atraktif dibandingin sebelumnya. Dan lu harus tahu ini, semakin dikit temen lu, semakin dikit resources yang lu akan punya di masa depan. Dan semakin dikit resources yang lu akan punya di masa depan, lu bakal sadar kalau masa muda lu itu gak asik gitu. Dan gue bersyukur udah bisa keluar dari fase video games addiction ini, karena
gue baru sadar kalau life is more than this gitu. Jadi sekarang kalau lu pengen improve diri lu dari berbagai macam aspek, lu pengen menarik orang dengan kualitas yang sangat tinggi dibandingin teman-teman Discord lu yang begadang tengah malam tiap hari, yang bahkan mereka nggak bisa nge-attract cewek, yang bahkan mereka nggak bisa nge-attract pencapaian dan segala macam ya. Gue punya saran, yaitu tinggalin temen lu yang ada di Discord. Gue saranin ubah lingkungan sosial lu, mulai stop bersosialisasi, mulai stop hanging out sama teman-teman yang ada di Discord, karena mereka hanya ngebuang-buang waktu lu. Sama gue, orang yang lu bilang teman itu nggak sepenuhnya teman, karena teman itu adalah orang yang bikin lu berkembang. Teman itu adalah seseorang yang bikin lu improve gitu loh. Tapi kalau emang kerjaan mereka nggak ngasih suatu value, lu ngapain peduliin mereka gitu loh. Mereka nggak bakal peduliin lu kalau lu jatuh ke lubang depresi, kalau lu jatuh ke dalam mental health yang sangat buruk gara-gara aksi lu yang itu sering main video games terus-menerus. Gue nggak akan mendapatkan posisi yang sangat baik sekarang kalau gue nggak keluar main video games, kalau gue nggak mulai working on myself gitu loh. Karena video games dan kehidupan itu ya sama-sama mirip lah. Ketika lu nge-upgrade karakter lu di kehidupan nyata, lu membuka suatu opportunity baru, lu membuka suatu peluang baru di dalam kehidupan lu. Entah itu lu nemu orang baru, entah itu lu punya relasi yang baru dan segala macamnya. Tapi kalau lu cuma nge-upgrade rank karakter lu di dunia video games, ini lu nggak bakal dapetin apa-apa. Lu cuma bakal dapetin status yang lo tuh nggak bahkan berguna gitu loh bagi diri lo di dunia nyata. Oke, sekarang kita masuk bagaimana kita menghadapi permasalahan video games addiction ini. Sekarang lo coba pikirin pro player e-sport yang sehat lifestyle-nya, yang setiap saat dia nggak main video games, dia masih ngerawat, ngurus penampilan diri mereka. Kalau lo nggak punya suatu jawaban yang ini mencerminkan lifestyle pro player yang sehat, berarti lu nggak punya role model. Jadi mulai dari sekarang cari suatu role model yang lu pengen kan. Kalau lu main video games, kemungkinan besar role model lu pengen jadi e-sport pro player. Lu pengen jadi e-sport yang ngasilin duit. Tapi ya coba lu lihat aspek kelebihan dia selain main video games. Kalau dia gendut, kalau dia punya penampilan wajah yang itu nggak enak dilihat, kalau dia nggak pernah ngerawat fisik mereka nggak sehat, maka itu salah satu indikator yang sangat buruk. Gue punya salah satu contoh e-sport player yang sehat secara lifestyle, Scream adalah pro player e-sport favorit gue, tapi dia mulai mengubah akal pikiran gue karena dari aktivitasnya dia pergi nge-gym, dia masih olahraga. Ya pokoknya di dalam kehidupan lu harus cari balance dimana hormon self reward lo, dopamin lo itu harus seimbang. Perbedaan kompetitif lo di video games dan di dunia nyata, lo harus jauh lebih grinding, lebih keras di dunia nyata gitu loh. Karena cewek yang lo mau, duit yang lo mau, universitas yang lo mau, semua hal yang lo mau itu semua orang pengen mau juga gitu. Dan ada kemungkinan besar mereka kerja lebih keras daripada lu yang kerjanya cuma main video games gitu. Kalau lu punya perasaan penyesalan yang sangat besar karena lu keluar main video games, lu bosen, lu FOMO ngeliat update ini dan segala macamnya, percaya sama gua, lu akan menghasilkan dari apa yang lu korbankan. You gain some, you lose some. Lu menghilangkan sesuatu hal untuk lu bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru. Dan yes, itu salah satunya. Jadi kalau ingin masuk self-development, hal yang lu harus perhatikan adalah habits atau kebiasaan lu. Apakah kebiasaan waktu lu itu lu luangkan buat satu hal yang bermanfaat bagi diri lu, atau lu meluangkan waktu lu buat satu hal yang itu nggak bermanfaat tapi itu cuma ngasih lu dopamin doang, itu cuma ngasih lu kesenangan sementara. Ada banyak alternatif lain yang lu bisa luangkan selain main video games. Salah satu alternatif yang gue suka, yang nggak gue sesali adalah pergi nge-gym. Dan itu bisa menjadi salah satu pengganti dopamin sampah lu menjadi dopamin sehat gitu. Sehingga lu akan punya peluang kecanduan untuk pergi nge-gym secara natural gitu. Ketika lu olahraga, lu berkeringat, lu lakukan hal ini secara konsisten, lu bakal sadar penampilan fisik lu itu akan jauh lebih baik, penampilan fisik lu itu akan jauh lebih better. Dan ketika penampilan fisik lu jauh lebih baik, lu akan percaya diri. Orang-orang di sekitar lingkungan lu tuh akan sadar bahwa lu mulai memproduksi sesuatu aura yang berbeda gitu loh, dibandingin sebelumnya yang lu itu cuma nolep main video games di rumah doang. Dan ketika lu melakukan aktivitas fisik secara terus-menerus, lu mulai memperhatikan diet lu bakal sadar lu ngubah hidup lu secara signifikan hanya dengan melakukan dua hal tadi, aktivitas fisik dan diet lu. Sekian dari gua, keep improving, man.